Cek, cek, tes, tes. Cek, cek. C. Bisa dengar suara saya nggak ya? Oke, tunggu sebentar ya teman-teman sekalian. Sambil saya uploadkan, saya tak persiapkan dulu tadi habis ada tamu soalnya. Untuk materinya sudah saya uploadkan, itu bisa dilihat nggak ya? Baik, sambil menunggu yang lainnya, silakan terlebih dahulu seperti biasa dipersiapkan untuk alat tulisnya seperti buku, kemudian pensil, boleh makanan minuman. Jauh suaranya, tes. Coba lagi, tes, tes. Masih jauh suaranya? Cek, cek. Jauh, tes, tes. Cek, cek. Gimana sekarang? Jauh? Masih belum dengar?
Udah bisa dengar ya? Oke, ini baru ada 6 siswa yang hadir. Kita tunggu minimal 9 sampai 10 ya. Kita tunggu lagi 3 sampai 4 siswa yang baru masuk ke kelas. Setelah itu kita akan mulai kelas kita pada malam hari ini. Oke? Silahkan kalian bisa santai terlebih dahulu, selonjoran atau pijit-pijitan. Boleh, boleh. Gimana kabarnya? Semuanya baik-baik saja ya? Badainya sudah nggak ada lagi kan ya? Sekarang Taiwan sudah aman, seperti biasa ya. Sudah tidak ada angin ribut lagi. Sudah pada makan malam? Eh, mau datang lagi, beneran? Baik, selamat malam Mbak Rara. Silahkan duduk di tempat duduknya masing-masing. Kelasnya belum kita mulai kok, tenang saja. Jadi persiapkan bahan-bahan untuk pelajarannya pada malam hari ini. Buku paket, buku tulis mungkin kalau nanti menghendaki untuk dicatat penjelasan saya, atau bolpen. Gimana Mbak Esa? Oh ini Mbak Esa yang ini ya, apa mahasiswa baru ya? Siswa baru ya? Boleh boleh Mbak. Nanti saya berikan soal untuk Mbak Esa untuk apa namanya mengikuti ujian tengah semester kemarin sehingga semester ini nanti Mbak Esa
bisa full nilainya. Maksudnya dari segi UTS ataupun UAS nanti Mbak Esa bisa dapat nilainya semuanya begitu Mbak. Oke, nanti inboxnya saya tindak lanjuti ya. Soalnya saya terus terang jarang sekali buka Facebook. Jadi ya mungkin sehari saya buka sekali gitu. Jadi maaf kalau misalnya miss. Mbak Sofia belum dapat nilainya ya? Oh, yang terakhir ini ya, yang belum, kayaknya sudah deh, sudah kan? Mbak Sofia kayaknya udah saya share kan nilainya kemarin. Bagi yang siswa lama kan kemarin sudah mengerjakan soal, jadi nggak perlu ngerjain soal lagi. Ini kan ada siswa baru dari kejar paket B, kelas kalian ada teman baru buat kalian, namanya Mbak Esa tadi ya. Ayo Mbak Esa perkenalkan diri terlebih dahulu masuk kelas baru. Udah ya, udah kenalan kemarin ya, mungkin di kelas lama ya, di kelas sebelumnya ya. Oke, kalau udah kenalan enggak apa-apa. Saya kira ini baru kelas pertama. Rosita namanya. Dari mana Mbak Esa? Tinggalnya di Taiwan atau di Indonesia? Mbak Rara, Mbak Esa, Mbak Rosita, siswa barunya. Oke, terima kasih. Yang belum yang belum ujian siapa? Ujian tengah semester. Silahkan nanti teman-teman sekalian menghubungi saya ya. Saya berikan soal nanti untuk segera dikerjakan mungkin ya. Bagi yang belum ikut ujian tengah semester nanti bisa menghubungi saya. Oke, teman-teman sekalian. Iya, lewat inbox. Nanti saya akan berikan linknya. Nanti silahkan Mbak Esa klik linknya aja. Nanti soalnya sangat mudah sekali. Mbak Esa tidak perlu mencatat, tidak perlu apa namanya mencetak atau tidak perlu ini ya. Tinggal lewat handphone bisa, lewat PDA bisa, lewat tablet bisa, lewat komputer apalagi bisa ya. Jadi itu nanti formatnya online. Jadi yang Mbak Isa perlukan hanya internet saja, internet sama device-nya baik handphone, tablet atau apa yang bisa terkoneksi dengan internet. Kemudian saya kasih linknya. Setelah linknya diklik nanti ya, nanti keluar tuh soalnya. Silahkan Mbak Esa pilih sendiri jawaban yang menurut Mbak Esa itu nanti benar. Kemudian secara otomatis jawaban itu akan terkirim ke email saya dan nilainya juga secara otomatis akan keluar gitu. Jadi meringankan beban saya untuk mengkoreksi. Kecuali kalau yang soal esai. Kalau soal esai memang uraian itu memang saya manual koreksi ya, koreksinya manual. Baik teman-teman sekalian, ini sudah ada 9 siswa yang sudah hadir. Jadi malam hari ini kita akan masuk bab baru. Baik, sebelum kita mulai materi pelajaran pada malam hari ini, mari kita awali dulu ya. Sebelumnya dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam siswa-siswa program kejar paket B kesetaraan Taiwan kelas B. Selamat malam, selamat berjumpa lagi bersama saya di kelas IPS yang seharusnya kelasnya dimulai pukul 9 malam waktu Taiwan, karena sekarang saya lagi sibuk-sibuknya. Kalau di kampung itu ada acara 17 Agustusan gitu ya, jadi nggak enak kalau tidak keluar. Jadi ada semacam lomba-lomba setiap malamnya, jadi lomba-lomba pemuda, lomba bapak-bapak ibu-ibu, dan saya memang sedikit terjun, artinya saya sedikit mengurus sebagai pengurus di kegiatan tersebut. Jadi mohon maaf kalau kelas kita majukan
1 jam, sehingga nantinya saya bisa ikut dua-duanya bisa terselesaikan dengan eh, bareng-bareng gitu. Saya bisa ngajar, tapi saya juga bisa ke acara kampung gitu ya. Kemudian teman-teman sekalian, terima kasih, semoga tetap semangat ya dalam belajarnya. Ini kita sudah memasuki 2 bab terakhir. Jadi tinggal 1 bab terakhir setelah bab ini, karena dalam semester ini ada 6 bab yang harus kita selesaikan. Setelah itu nanti kalau ada waktu kita akan mengulang lagi atau review dengan cara pendalaman materi, karena sesungguhnya setiap kali pertemuan itu harus ada pendalaman materi 1 jam setelah 2 jam penjelasan dari tutor. Tetapi tidak apa-apa, kita kebut saja karena saya takut kalau misalnya materinya tidak selesai gitu, sehingga nanti pendalaman materinya bisa menyusul di waktu-waktu yang akan datang gitu. Nah, sebelum kita mulai pada pelajaran pada malam hari, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup, mudah-mudahan dengan berdoa tadi, dibukanya dengan berdoa tadi, bisa pelajaran pada malam hari ini bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya, bisa berjalan dengan lancar, saya menjelaskannya juga enak, kalian bisa menerima dengan mudah, dan akhirnya nanti ilmu yang kalian dapatkan bisa diaplikasikan, ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat baik bagi diri kalian sendiri maupun bagi uh, orang lain. Kemudian saya sudah mempersiapkan materi bab 5-nya, yaitu kita akan membahas atau kita akan berdiskusi tentang manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi. Jadi kalian bisa buka di halaman 57, yaitu bab 5, manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi. Semua udah ketemu? Ada yang belum dapat buku? Siswa baru sudah dapat buku belum? Oke, bagi yang baru atau yang belum mendapatkan buku sampai sekarang, ya disimak terlebih dahulu saja ya Mbak ya. Apa yang saya jelaskan atau bisa dilihat dari tampilan desktop kalian, tampilan handphone atau tablet atau PD atau komputer atau laptop, silahkan disimak saja, jangan khawatir karena proses pelajaran pada malam hari ini saya record dan akhirnya akan saya postingkan nanti di Facebook group melalui YouTube, akan saya sharekan linknya pada kalian. Jadi tidak ada alasan buat kalian, oh saya belum pernah ikut ini, saya belum masuk, saya belum pernah belajar, karena sudah saya uploadkan ya. Jadi bisa belajar mandiri sesuai dengan apa yang saya jelaskan melalui rekaman tersebut. Oh, sudah sampai ya. Alhamdulillah bagi yang sudah sampai. Bagi yang belum, bisa menyimak saja ya. Ya, kalau sudah ketemu di halaman 57 bab 5, seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal, kontrak belajarnya bahwa malam hari ini kita akan belajar tentang manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi. Nah, pelajaran bab 5 ini teman-teman sekalian, ini masih ada hubungannya dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya, yaitu terkait dengan interaksi sosial dan sosialisasi. Kalau dua pertemuan sebelumnya saya menjelaskan atau kita belajar terkait dengan interaksi sosial yang mengajarkan bagaimana manusia itu tidak luput dari proses interaksi sosial, yaitu hubungan atau bagaimana proses berinteraksi, berhubungan dengan satu orang dengan orang yang lain, individu satu dengan individu lain. Kemudian
dijabarkan secara luas dengan sosialisasi. Karena manusia sendiri adalah makhluk sosial yang intinya manusia itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Nah, sekarang materinya akan dikaitkan dengan ekonomi. Jadi manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi. Bagaimana manusia itu bisa hidup memenuhi kehidupan mereka melalui proses yang namanya kegiatan ekonomi. Karena manusia hidup di dunia ini tidak terlepas dari kegiatan yang namanya ekonomi. Duit gitu ya. Jadi sudah membicarakan terkait dengan duit, uang. Supaya kalian hidupnya lebih termanage atau lebih teratur gitu ya dengan apa namanya? Dengan belajar ekonomi, bagaimana cara memanage uang, bagaimana cara mengatur uang. Nah, itu akan dipelajari di mata pelajaran yang namanya IPS, tetapi di dalam IPS itu ada mata pelajaran yang lebih detail lagi yaitu ekonomi. Gitu. Seperti yang dulu pernah saya jelaskan bahwa IPS termasuk di dalamnya ada 3 mata pelajaran dalam IPS tersebut, ada geografi, ekonomi, dan sejarah. Nah, kalau kemarin interaksi sosial, kemudian sosialisasi itu masuk dalam materi geografi, bentuk muka bumi dan sebagainya itu masuk geografi. Kemudian kemarin kita sempat belajar tentang manusia purba sepertinya. Ya, Pithecanthropus erectus dan sebagainya. Belum ya? Saya lupa. Jadi itu akan masuk di materi sejarah. Nah, kemudian sekarang kita sudah memulai materi baru atau bidang studi baru dalam IPS yaitu ekonomi. Ya, paham ya? Jadi malam hari ini kita akan belajar tentang manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi. Iya, sebagai pendahuluannya, lost connection. Sekarang udah masuk belum ya? Dengar lagi. Aduh, saya diajak ini. Oke, sudah dengar ya? Oke, sekarang kita masuk di pendahuluan. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih detail, lebih rinci, nah kita dahului dulu, kita masuk di pendahuluan. Karena kita akan belajar ekonomi, kita harus tahu dulu ekonomi itu apa. Teman-teman sekalian, ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani. Ya, jadi kiblatnya dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Ya, diingat-ingat bahwa ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Nah, perlu kalian ketahui juga, ekonomia itu tersendiri itu terbagi menjadi 2 suku kata. Jadi ekonomi tadi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia, dan pada dasarnya oikonomia tersebut itu terdiri dari 2 suku kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos ini artinya rumah tangga, sedangkan nomos itu adalah peraturan. Jadi oikonomia itu berarti peraturan-peraturan dalam rumah tangga. Paham ya? Jadi ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia yang terdiri dari oikos, rumah tangga, dan nomos artinya peraturan. Sehingga oikonomia tersebut atau ekonomi tersebut eh, berarti peraturan rumah tangga. Gimana Mbak Luna Febria? Ada masalah? Ada masalah dengan slide saya?
Gimana yang lain bisa kelihatan nggak? Duh, nggak ada tulisannya, beneran. Sekarang? Oke, iya ya. Berarti saya ulangi lagi ya. Jadi ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia yang terdiri dari dua suku kata yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos artinya peraturan. Jadi secara keseluruhan dari bahasa Yunani yang diartikan ke bahasa Indonesia yaitu ekonomi atau oikonomia itu berarti peraturan rumah tangga. Paham ya? Nah, dalam bahasa Indonesia sendiri, ekonomi itu berarti ilmu yang mempelajari tentang kegiatan atau usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk mencapai kemakmuran. Jadi, ekonomi dalam bahasa Indonesia itu berarti ilmu yang mempelajari tentang kegiatan atau usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai kemakmuran. Jadi kebutuhan-kebutuhan manusia itu disinyalir sebagai dasar-dasar yang bisa digunakan, yang bisa diukur untuk yang bisa digunakan untuk mengukur kemakmuran seseorang itu hidup dengan makmur atau enggak. Nah, itu kebutuhan-kebutuhan dalam ekonomi seperti itu. Dalam ekonomi, ya, ketika manusia di dalam ekonomi itu ada yang disebut dengan sumber daya. Jadi ketika manusia itu membutuhkan sumber daya untuk bertahan hidup dan berusaha untuk mendapatkan kemakmuran dalam hidupnya, maka sejak saat itulah sumber daya tersebut menjadi kebutuhan manusia. Jadi dari dalam ekonomi itu ada yang namanya sumber daya. Nah, sumber daya itu merupakan eh, hal-hal yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seperti kita ketahui bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Siapa yang dalam kelas ini siapa yang kebutuhannya sering gonta-ganti gitu ya. Sekarang pengen ini, besok pengennya lain. Padahal kemarin pengennya yang ini gitu ya. Kemarin pengennya hari ini mencapai A gitu. Sekarang tambah lagi aku pengen A, pengen B, pengen C gitu. Nah, itu yang namanya kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sangat tidak terbatas. Saya tahu kok. Saya tahu kalau wanita itu biasanya contohnya ya, tapi enggak. Semua manusia. Jadi laki-laki perempuan sama saja. Mungkin cuman intensitasnya aja yang berbeda gitu ya. Kalau wanita mungkin lebih lebih terlihat terekspos gitu ya. Semuanya diupload di sosial media. Semuanya semuanya diupload ke Facebook, ke Instagram atau di apa gitu ya. Jadi semua orang bisa tahu. Nah, itu ya. Nah, teman-teman sekalian, tadi ya, melihat kebutuhan manusia tidak terbatas setiap harinya, setiap waktunya, sedangkan yang jadi masalah itu sumber daya itu sifatnya terbatas. Jadi kebutuhan manusia yang sangat tidak terbatas, tetapi sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia itu terbatas, jadinya tidak seimbang. Oleh karena itu, penting kita belajar ilmu ekonomi supaya kita dalam hidup ini itu bisa memanfaatkan atau bisa menyeimbangkan antara kebutuhan yang tidak terbatas itu dengan sumber daya yang ada. Gitu. Ya, paham ya? Jadi dalam ekonomi itu ada yang disebut sumber daya. Nah, sumber daya tersebut adalah sesuatu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia.
Sedangkan kita tahu kebutuhan manusia, kebutuhan jenengan, kebutuhan saya itu tidak terbatas. Hari ini pengen makan sate, besok pengen makan gulai, padahal daging kambing sekarang lagi daging sapi sekarang lagi mahal-mahalnya gitu ya. Ya itu, contohnya seperti itu. Kebutuhan tidak terbatas, tapi sumber daya daging sapi semakin langka gitu ya. Semakin terbatas gitu ya. Sifatnya terbatas. Oleh karena itu bagaimana kita pentingnya belajar ekonomi. Apakah kita beralih untuk makan tempe ataukah makan apa gitu ya. Jadi kebutuhan tetap terpenuhi tetapi dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Itulah gunanya kita disuruh untuk mempelajari ekonomi. Ya, materi selanjutnya yaitu tentang tujuan belajar ekonomi. Tentu saja ilmu ekonomi itu diciptakan, itu tentu saja ada tujuan di dalamnya, ya. Nah, kita perlu tahu tujuan belajar ekonomi. Yang pertama, mempelajari berbagai alat, sarana dan prasarana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, di dalam ekonomi itu ada sarana, ada alat dan prasarana yang digunakan untuk kebutuhan hidup. Nanti kalian akan banyak menemui tentang istilah barang dan jasa. Jadi barang itu sesuatu yang bisa dilihat, barang yang sesuatu yang bisa digunakan, bisa dipegang, bisa dilihat, bisa disentuh dan sebagainya, itu namanya barang. Kemudian ada juga di dalam ekonomi itu ada istilah jasa. Jadi alat sarana prasarana yang ada di dalam ilmu ekonomi itu biasanya diistilahkan dengan barang dan jasa. Jadi barang yang bisa disentuh, bisa digunakan, dan jasa itu yang sesuatu yang istilahnya tidak terlihat tetapi dia termasuk sarana dan alat-alat dalam ilmu ekonomi itu sendiri. Itu yang pertama ya, jadi mempelajari berbagai alat, sarana, dan prasarana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian yang kedua itu mempelajari berbagai peristiwa ekonomi dan cara mengatasinya. Jadi kalian kalau belajar ekonomi nanti akan ketemu peristiwa-peristiwa ekonomi. Misalnya bagaimana cara jualan gitu ya. Oh, kalau di dalam jual beli itu mesti ada tiga macam peristiwa. Untung, rugi, kemudian apa lagi? Untung, rugi, dan balik modal itu ya. Jadi nggak untung, nggak rugi ya. Nah, bagaimana cara mengatasi semua peristiwa tersebut? Nah, itu salah satu contoh yang mudah gitu ya, mempelajari berbagai peristiwa di dalam ilmu ekonomi. Misalnya tadi peristiwa jual beli gitu ya, ada untung, ada rugi, ada balik modal. Nah, bagaimana cara mengatasi agar semuanya itu bisa balance atau bisa seimbang, equal gitu ya. Semuanya sama. Apakah tentu saja semua orang pengennya untung, tidak pengen rugi. Ya paling pol balik modal gitu ya. Jadi nggak jangan rugi. Nah, bagaimana caranya untuk kita tuh bisa untung tetapi dengan modal atau dengan sesuatu yang kita punya itu ya tidak terlalu banyak mengeluarkan pengeluaran gitu. Jadi itu yang tujuan belajar ekonomi yang kedua, mempelajari berbagai peristiwa ekonomi dengan dan cara mengatasinya, bagaimana cara mengatasinya. Kemudian yang ketiga, mempelajari cara memenuhi kebutuhan manusia yang beragam sekarang dan masa datang. Ini datang ya, bukan dating. Jadi bagaimana cara memenuhi kebutuhan manusia yang beragam pada masa sekarang dan pada masa datang. Yang keempat, mencapai kemakmuran hidup lahir dan batin. Dengan belajar ekonomi itu akan mencapai kemakmuran lahir dan batin. Kemudian tujuan yang terakhir adalah memperoleh pengetahuan tentang hidup bermasyarakat yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Yang lain gimana? Bisa dengar suara saya atau sama saja dengan Mbak Didi Ismanto? Oh, Mas ya?
Oh Mas, mohon maaf. Karena biasanya selama ini kan cewek semua. Jadi berarti ada cowoknya satu ini ya. Mbak atau Mas? Biar saya salah ini. Salah nggak ya? Oh Mas. Berarti sama ini kayak kelas sebelah ya. Jadi siswanya ada cowoknya satu. Di kelas sebelah itu juga ada satu cowoknya. Oke, bagi yang ada kesibukan silahkan nggak apa-apa. Izin nggak apa-apa, langsung aja nanti balik lagi nggak apa-apa. Namanya siapa Mas Karawani? Saya panggilnya apa nih? Nggak mau dibahas dia. Oke, kita lanjut ya. Jadi masih bisa dengar suara saya? Oke, jadi itu ada tadi ada 5 tujuan belajar ekonomi, mempelajari berbagai alat sarana dan prasarana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, kemudian mempelajari peristiwa ekonomi dan cara mengatasinya, kemudian mempelajari cara memenuhi kebutuhan manusia yang beragam sekarang dan masa datang, mencapai kemakmuran lahir dan batin, dan yang terakhir dapat memperoleh pengetahuan tentang hidup bermasyarakat yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Ya, itu tadi pengantar tentang ekonomi itu sendiri. Nah, karena hari ini kita akan belajar manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi, kita perlu membreakdown atau kita perlu memecah satu persatu istilah-istilah dalam judul tersebut sehingga bagaimana kalian nanti bisa paham. Ya, yang pertama adalah manusia sebagai makhluk sosial. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri karena manusia sejak lahir itu selalu berhubungan dengan orang lain. Ya, artinya ya, jadi manusia itu sejak lahir itu sudah berhubungan dengan orang lain. Siapa yang kelahirannya tidak dibantu oleh orang lain gitu ya. Jadi sejak kalian lahir atau ibu-ibu kalian dulu melahirkan kalian, mungkin ada bidan atau dukun atau simbah kalian yang menolong kelahiran. Nah, itu artinya bahwa manusia itu lahir itu sudah berhubungan dengan orang lain. Artinya manusia itu tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, ya. Nah, selalu membutuhkan satu dengan yang lainnya. Seperti yang Mbak Luna Febria contohkan ya, selalu ingin bersama. Cile. Dia tidak betah hidup sendiri ya. Jadi saling berpasang-pasangan, saling menggerombol, punya teman gitu ya. Ya kalau misalnya lagi galau itu bisa curhat dengan temennya gitu ya. Kalau lagi nggak punya uang itu bisa ngubungi temennya ngutang gitu. Kemudian utangnya bisa dicicil itu. Nah ya itulah. Iya yang dibahas bab 5. Betul. Gitu itu tadi contohnya ya bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhannya karena sejak lahir itu selalu berhubungan dengan orang lain. Nah, bicara tentang kebutuhan tadi sudah saya singgung di awal gitu ya bahwa kebutuhan manusia itu salah satu indikator manusia itu disebut makmur dalam hidupnya atau tidak seperti itu. Jadi kebutuhan manusia merupakan salah satu indikator yang bisa eh, dijadikan sebagai acuan bahwa manusia itu bisa hidup dengan makmur atau tidak. Kalau manusia itu punya kebutuhan tetapi kebutuhannya itu tidak tercapai, ya bisa disebutkan bahwa hidupnya tidak makmur gitu. Nah, beda lagi sebaliknya ketika dia punya kebutuhan tetapi ternyata kebutuhan sesuai dengan apa namanya kepentingan-kepentingannya dan tercapai sehingga manusia itu mencapai kemakmuran. Tadi sudah saya singgung di awal bahwa manusia punya kebutuhan dan kebutuhan manusia itu semakin hari semakin banyak dan
kebutuhannya itu yang semakin banyak itu tidak mungkin dipenuhi sendiri gitu ya. Jadi kebutuhan yang berkembang semakin banyak jumlahnya, semakin variasi jenisnya itu semakin banyak, dan semua kebutuhannya tersebut tidak dapat atau tidak mungkin dipenuhi sendiri, selalu membutuhkan orang lain. Nah, oleh sebab itu manusia itu harus berhubungan dan bekerja sama dengan orang lain atau bekerja sama dengan manusia lain. Nah, dari situlah dapat dipahami bahwa manusia itu adalah makhluk sosial atau selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Ya, dari kebutuhan manusia yang semakin banyak jumlahnya, jenisnya bervariasi gitu ya. Tidak mungkin mereka bisa memenuhi kebutuhan sendiri, selalu berhubungan dengan orang lain. Dari kebutuhan akan eh, satu dengan lainnya, artinya tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, selalu ingin berhubungan dengan orang lain tersebut, maka manusia itu disebut sebagai makhluk sosial atau selalu tergantung dengan manusia lainnya. Yang lain gimana, bisa dengar suara saya? Oke, kita lanjut. Yang lain lancar berarti punyanya Mas Didi Ismanto ini sinyalnya dicek lagi aja Mas. Dibeli dulu sinyalnya ya. Oke, kita lanjutkan dari pertanyaan pertanyaan lagi, pernyataan bahwa manusia tadi adalah makhluk sosial. Nah, makhluk sosial itu dalam bahasa Yunaninya disebut dengan homo sosialis. Jadi tadi manusia disebut dengan manusia sosial atau yang disebut dengan homo sosialis. Artinya juga manusia sosial, yaitu manusia yang selalu ingin berhubungan dengan manusia lainnya, atau nama lainnya juga disebut gregariousness. Ya, jadi manusia mempunyai naluri untuk senantiasa hidup dengan orang lain, yang disebut juga naluri tersebut disebut juga gregariousness. Ya, homo itu manusia, betul. Kalau dalam bahasa Yunani loh. Ada yang artinya kalau dalam bahasa Yunani homo itu manusia. Kalau dalam bahasa Inggris homo itu sama. Jadi homogen itu sama, homoseksual itu berarti suka dengan sesama jenis gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Yunani homo itu adalah manusia. Jadi kalau homo sosialis itu namanya manusia sosial atau makhluk sosial. Gitu. Iya, sekarang kita masuk ke manusia sebagai makhluk ekonomi. Kalau tadi kita sudah membicarakan tentang manusia sosial, manusia sebagai makhluk sosial atau homo sosialis, sekarang kita akan membicarakan tentang makhluk ekonomi atau yang disebut dengan homo economicus. Jadi manusia selain sebagai makhluk sosial, ternyata manusia itu juga sebagai pelaku atau makhluk ekonomi. Artinya atau yang namanya homo economicus. Artinya bahwa manusia dalam melakukan tindakan ekonomi itu didorong oleh kepentingan sendiri yang tidak yang bertindak atas prinsip ekonomi. Jadi makhluk ekonomi itu artinya bahwa manusia dalam melakukan tindakan ekonomi itu didorong oleh kepentingan sendiri yang bertindak berdasarkan asas atau prinsip ekonomi secara efisien. Efisien itu apa? Efisien itu adalah tindakan
yang dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal dibanding dengan pengorbanan yang dikeluarkan, namun harus mementingkan kodrat manusia, memperhatikan pertimbangan moral. Jadi yang namanya efisien itu adalah tindakan yang kita lakukan, tetapi nanti hasil yang kita lakukan, hasil yang kita peroleh dari tindakan yang kita lakukan itu bisa maksimal, tetapi pengorbanan yang kita lakukan itu minimal itu atau sebanding gitu. Jadi antara pengorbanan dengan hasil, jadi pengorbanan yang kita lakukan dengan hasil yang akan kita dapat itu seimbang. Itu yang namanya efisien. Tidak berat sebelah, misalnya saya berkorban demi dia, misalnya saya berkorban demi dia banyak sekali, tapi apa yang saya dapatkan hanya secuil saja, misalnya gitu. Jadi itu tidak sebanding. Tetapi kalau misalnya pengorbanannya 50, yang didapat hasilnya 50, itu sama, equal, yang itu namanya efisien. Atau pengorbanannya 40, yang didapatkan 60, itu namanya juga efisien. Tetapi kalau misalnya pengorbanannya lebih gede daripada hasilnya, itu namanya tidak efisien. Jadi seperti itu. Jadi makhluk ekonomi artinya bahwa manusia dalam melakukan tindakan ekonomi itu didorong oleh kepentingan sendiri yang bertindak atas prinsip-prinsip ekonomi yang secara efisien. Artinya bahwa tindakan manusia yang dilakukan itu pengorbanan sebanding dengan hasil yang dicapai. Tetapi harus juga mementingkan kodrat-kodrat sebagai manusia. Jangan melupakan kodrat-kodrat manusia sebagai makhluk sosial atau yang memiliki moral. Artinya, ya pengorbanan yang kita lakukan itu harus sebanding dengan hasilnya. Jangan sampai pengorbanannya sangat kecil, kemudian mengharapkan hasil yang sangat besar. Nah, itu namanya tidak mementingkan kodrat-kodrat sebagai manusia. Gitu ya. Jadi pengennya nanam ciplukan, tahu ciplukan nggak? Maunya menanam rumput gitu ya. Kemudian pengennya memetik hasil padi. Nah, itu kan tidak tidak apa namanya, tidak efisien. Artinya tidak mementingkan kodrat-kodrat manusia gitu. Jadi peribahasanya seperti itu. Paham ya? Nah, ya. Jadi tadi harus bermoral ya. Jadi manusia berusaha mendapatkan hasil yang maksimal. Namun tindakan-tindakan itu tidak boleh bertentangan dengan kodrat dan moral. Jadi tindakan yang tidak bermoral itu harus sedini mungkin dihindari, ya. Nah, dalam usaha memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan hasil yang maksimal, manusia itu akan menjumpai hal-hal, yaitu kebutuhan manusia yang terus meningkat, beragam bentuknya dan tidak pernah selesai. Kemudian keterbatasan sarana atau alat pemuas kebutuhan. Adanya kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Kemudian perlunya kerjasama dengan pihak lain yang didukung dengan moralitas manusia yang baik pula. Nah, oleh karena itu, manusia dalam kehidupannya itu tidak lepas dari kebutuhan dan menuntut untuk melakukan perbuatan ekonomi agar apa yang menjadi kebutuhan dapat terpenuhi, maka manusia disebut sebagai makhluk ekonomi atau homo economicus. Adapun ciri-ciri manusia yang bermoral, yang berekonomi dan bermoral. Jadi ciri-ciri manusia sosial dan ekonomi yang bermoral itu harus memiliki 5 ciri tersebut. Ini. Yang pertama, ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral. Yang pertama, manusia tersebut dalam melakukan tindakan ekonomi itu selalu dilakukan dengan efisien. Contohnya,
menggunakan barang atau jasa sehemat mungkin dan menggunakannya hanya untuk keperluan-keperluan yang penting. Jadi tidak boros. Ayo, siapa yang boros di sini ya? Jadi dalam menggunakan barang atau jasa, barang-barang itu didasarkan atas kepentingan. Kalau tidak penting ya tidak digunakan gitu ya. Jangan menghambur-hamburkan uang. Misalnya handphone, ya kalau satu cukup ngapain beli tiga gitu kan? Ya itu. Toh selagi teman-temannya bisa meng-calling gitu ya, telepon, SMS atau menghubungi gitu ya, itu bisa satu saja itu cukup. Jadi menggunakan barang-barang atau jasa sehemat mungkin. Sehemat mungkin untuk keperluan-keperluan yang penting. Kemudian memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan kesempatan yang ada sebaik-baiknya. Jadi yang disebut dengan manusia dalam melakukan tindakan ekonomi itu yang secara efisien, itu yang pertama hemat ya, menggunakan barang jasa sehemat mungkin, digunakannya sesuai dengan keperluan-keperluan yang penting. Yang kedua, tentang waktu, terkait dengan waktu. Nah, itu kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Yang ketiga yaitu memanfaatkan kesempatan. Jika ada kesempatan ya juga dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan kalau misalnya ada kesempatan kemudian oh, besok-besok paling ada lagi tuh. Nah, gitu. Jadi besok-besok lagi aja deh. Sekarang masih males. Nah, itu tidak efisien. Jadi selagi ada kesempatan itu bisa digunakan. Itu yang pertama ya, ciri manusia yang sosial ekonomi yang bermoral itu harus melakukan kegiatan ekonomi dengan efisien. Kemudian yang kedua, melakukan kegiatan ekonomi atas dasar kepentingan pribadi dan bukan faktor lain. Jadi artinya di sini manusia itu tidak mudah terpengaruh oleh orang lain atau keadaan sekelilingnya. Jadi manusia ekonomi hanya melakukan tindakan yang telah diperhitungkan dengan kemampuan dan kepentingan sendiri. Jadi tidak melakukan sesuatu itu karena faktor lain, misalnya orang lain. Misalnya tetangga sebelah beli apa namanya mobil gitu ya, Avanza atau Ayla atau apa Lamborghini itu ya ternyata terus panas gitu ya pengen beli. Nah, itu merupakan bukan kepentingan pribadi tetapi faktor lain karena iri atau kepanasan gitu ya. Nah, itu tidak merupakan ciri manusia yang sosial ekonomi yang bermoral. Jadi melakukan kegiatan ekonomi itu ya atas kepentingan pribadi, bukan karena faktor lain. Misalnya, oh ya memang kita perlu mobil gitu, biar kemana-mana apa namanya tidak kepanasan atau karena kita sering bawa banyak-banyak apa namanya barang-barang berat sehingga kita perlu mobil. Nah, itu kepentingan pribadi bukan membeli mobil itu karena faktor lain. Misalnya tetangga tadi sebelah beli mobil kemudian tidak mau kalah saingan gitu. Jadi itu bukan merupakan ciri manusia sosial dan ekonomi yang bermoral. Jadi ingat ya, gitu. Kemudian yang ketiga, selalu berpegang pada prinsip ekonomi. Jadi dalam melakukan tindakan ekonomi itu selalu berdasarkan pada prinsip ekonomi, yaitu berusaha dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil seoptimal mungkin. Jadi ada yang dinamakan prinsip ekonomi. Mungkin nanti ya akan kita bahas, tapi ini sudah dicuplik terlebih dahulu bahwa prinsip ekonomi itu adalah selalu berusaha itu ya, selalu mengusahakan pengorbanan sekecil-kecilnya, tetapi hasil yang diharapkan itu seoptimal mungkin. Gitu. Itu yang ketiga, yaitu selalu berpegang pada prinsip ekonomi. Yang keempat, dalam melakukan tindakan ekonomi itu tidak melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan orang lain dan masyarakat. Jadi dalam melakukan tindakan ekonomi harus diusahakan menguntungkan masyarakat. Hasil yang diperoleh sebaiknya sebagian juga dapat berfungsi sosial. Dan yang terakhir, yang mana contohnya?
contoh yang nomor berapa, Mbak? Nomor 3. Tes, bisa dengar suara saya? Sinyal saya hilang lagi nih. Jadi saya, halo? Oke, nomor 4 contohnya ya. Tadi sudah saya ini ternyata tidak dengar. Jadi tidak melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan orang lain dan masyarakat. Misalnya mau jualan, tapi yang dijual, misalnya jualan ini ya, beras. Kalian sebagai penjual nih, penjual beras gitu ya. Tapi yang dijual berasnya yang jelek-jelek tuh. Ya, itu kan akan merugikan masyarakat. Yang seharusnya itu ya jual dengan kualitas beras yang bagus, kemudian yang yang sehat itu ya. Jadi masyarakat tidak dirugikan karena mereka akan membayar dengan harga yang sama, tetapi kalau dapat hasil yang kalau mendapatkan akhirnya tahu beras yang dijual itu jelek, maka terjadi hubungan yang tidak harmonis. Nah, itu akan merugikan antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Itu yang keempat ya. Jadi ciri-ciri manusia sosial dan ekonomi yang bermoral itu tidak merugikan hal-hal tidak melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan orang lain dan masyarakat gitu. Dan yang terakhir yaitu melakukan atau selalu mempertimbangkan etika dan moral. Jadi, selain bertanggung jawab kepada diri sendiri dan masyarakat, manusia juga mempertanggungjawabkan tindakan kepada Tuhan. Jadi, intinya bertanggung jawab sesuai etika dan moral. Untuk itu, etika dan moral harus dijaga dalam melakukan tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi yang dilakukan tanpa menghiraukan pertimbangan etika dan moral hanya akan merusak tatanan kehidupan dan menjauhkan kehidupan masyarakat dari ketentraman. Jadi apabila ketentraman kehidupan itu tidak terpenuhi ya, maka kesejahteraan hidup sebagai tujuan tindakan ekonomi tidak akan tercapai. Jadi ya dalam melakukan kegiatan ekonomi ya harus mempertimbangkan etika dan moral. Mosok misalnya tahu bosok atau tempe bosok itu dijual, kemudian karena apa namanya, karena demi menjaga hubungan keharmonisan harus saling berbagi. Di rumah ada kemarin sempat nyayur apa namanya gulai gitu ya, bikin gulai tapi nggak dimakan, akhirnya basi dikasihkan tetangganya, itu tidak beretika dan tidak bermoral itu ya. Jadi itu hal-hal yang harus dihindari gitu. Nah, ini ada beberapa hal yang merupakan faktor yang mempengaruhi bagaimana manusia itu memenuhi kebutuhan. Yang pertama itu adalah adat istiadat. Jadi adat istiadat itu merupakan peraturan yang tidak tertulis. Jadi memang tidak ada kitab atau undang-undang terkait dengan adat istiadat. Biasanya tidak tertulis, dari mulut ke mulut, turun temurun. Jadi adat istiadat itu merupakan peraturan yang tidak tertulis tetapi berlaku dalam masyarakat secara turun-temurun. Banyak kegiatan adat istiadat yang menjadi kebutuhan seseorang. Begitu juga pada suatu daerah atau masyarakat yang dalam adat istiadatnya tidak terlalu banyak hal-hal yang dipenuhi. Jadi dalam mempengaruhi faktor kebutuhan itu biasanya dipengaruhi yang pertama adat istiadat. Jadi ada adat yang mengharuskan misalnya untuk memenuhi kebutuhan. Jadi misalnya orang apa ya, eh, orang Jawa misalnya setelah menikah itu harus keluar dari keluarganya, misalnya harus punya rumah sendiri. Nah, otomatis dari adat tersebut, dari adat Jawa ya tersebut ya, contohnya ya, misalnya contohnya saja dari adat Jawa tersebut ya mereka harus mempunyai rumah sendiri. Jadi punya kebutuhan untuk membuat rumah. Jadi seperti itu. Yang pertama adalah adat istiadat ya, tadi merupakan peraturan yang tidak tertulis tapi berlaku dalam masyarakat. Misalnya adat Jawa tadi setelah menikah pasangan
suami istri yang baru itu harus keluar dari em, rumah dari orang tuanya dan bikin rumah sendiri. Cek, hilang suaranya? Halo, ada lagi ya. Susah sekali saya ngajar di sini. Ya, gitu tadi contohnya dari adat. Ya, saya ulangi lagi. Jadi adat istiadat tadi adalah merupakan salah satu faktor dalam memenuhi kebutuhan. Iptek itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Ntar saya sampaikan ya. Ya tadi ya, adat contohnya seperti itu. Jadi ketika pasang suami istri yang baru menikah dalam adat Jawa misalnya harus keluar dan bikin rumah sendiri. Nah, itu otomatis mereka punya kebutuhan untuk membuat rumah. Nah, itu salah satu faktor yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan. Yang kedua, kondisi tempat tinggal dan keyakinan. Jadi, kondisi tempat tinggal dan keyakinan itu dapat mempengaruhi kebutuhan seseorang akan suatu barang dan jasa. Tempat tinggal di perkotaan akan membuat orang memenuhi kebutuhan hidupnya semakin banyak jika dibandingkan dengan tempat tinggal di desa. Dulu mungkin ya, ketika kecil belum ada handphone, belum ada apa namanya MRT itu ya, kereta itu. Kalau di desa hidupnya kita naiknya sepeda, kita jalan kaki. Jadi kebutuhan-kebutuhannya ya hanya mungkin isi perut aja, makan, kemudian apa ya, teman itu ya supaya ketika jalan kaki tidak boring. Tapi ketika hidup di kota semuanya berubah gitu kan. Ada MRT, ada bis, harus naik motor. Jadi beda, akan lebih banyak dalam memenuhi kebutuhannya. Air beli. Kalau desa kalau butuh air misalnya ada sumur-sumur yang banyak airnya atau ngambil di sungai-sungai yang bersih gitu ya. Jadi kalau di kota air aja beli gitu kan, gas beli gitu. Kalau di desa mungkin pakai kayu masaknya gitu. Ya, gitu contohnya. Itu yang di nomor 2. Yang ketiga, sifat alami manusia. Jadi sifat alami dan dasar manusia adalah selalu ingin memiliki sesuatu yang lebih banyak dan lebih baik. Setuju nggak? Siapa yang kebutuhannya itu semakin hari semakin sedikit? Nggak ada. Mesti kebutuhannya setiap hari semakin banyak. Hari ini punya kebutuhan A, B, besok mungkin A, B, C. Besok lagi punya kebutuhan A, B, C, D, E. Besok lagi D, E, F, G, H, I, J. Seperti itu. Jadi ya, itu merupakan sifat alami manusia. Faktor yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan yang berasal dari sifat alami manusia. Yaitu sifat dasar yang selalu memiliki kebutuhan itu yang lebih banyak dan lebih baik. Selalu ingin memiliki sesuatu itu yang lebih banyak dan lebih baik. Itu sifat alami manusia. Yang keempat, tingkat pendidikan dan status sosial. Jumlah barang dan jasa yang digunakan oleh orang berpendidikan tinggi dan status sosial yang lebih banyak, status sosial yang lebih tinggi itu lebih banyak dibandingkan dengan orang yang berpendidikan rendah dengan status sosial dan rendah pula. Contohnya, orang kalau sudah misalnya lulusan pendidikan S1 misalnya ya, sarjana gitu, dibandingkan dengan lulusan SD, SMP, itu tentu saja lulusan sarjana itu akan banyak kebutuhannya dibanding yang SD. Mungkin yang pertama dari segi koneksi ya, dari segi banyak temennya, rekan-rekan bisnisnya gitu ya, banyak teman-teman yang atau lulusan dari sarjana tadi. Mereka mungkin banyak kebutuhan akan pulsa, misalnya pulsa telepon karena harus komunikasi dengan mereka dibandingkan dengan tadi lulusan SD gitu ya, tingkat pendidikan lulusan SD. Ya, mungkin koneksinya ya hanya masyarakat saja, tidak membutuhkan banyak pulsa gitu ya. Kalau misalnya ingin bertemu, ingin ingin ada kebutuhan tinggal ketemu saja. Tapi beda lagi dengan sarjana, harus dihubungi dulu, telepon dulu gitu baru ketemu. Nah, itulah. Kemudian status sosial. Status sosial itu artinya dia orang-orang yang terpandang di dalam masyarakat. Kalau dia punya status sosial yang tinggi, otomatis kebutuhan
akan hidupnya juga akan tinggi. Misalnya dia orang terpandang gitu ya, jadi kemana-mana harus pakai pakaian yang bagus. Beda dengan seorang dengan status sosial rendah gitu. Ya saya mau pakai apapun juga seperti ini, yang penting saya pantas gitu. Tapi kalau misalnya status sosialnya tinggi gitu kan, dia sangat memperhatikan penampilannya gitu. Dia harus tampil bagus, keren, tampil serba mahal. Jadi ya kebutuhannya memang harus banyak, tinggi juga. Dan yang selanjutnya yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi iptek itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan selera manusia terhadap suatu kebutuhan itu meningkat. Dengan meningkatnya selera manusia akan mempengaruhi tindakan ekonomi manusia dalam memenuhi kebutuhan. Mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu orang tidak butuh lah dengan internet ya. Tapi sekarang dengan kemajuan ilmu teknologi, apa-apa bisa diakses dengan gampang ya. Mau lihat TV itu tidak lagi beli TV ya. Sekarang lihat TV itu bisa streaming lewat handphone atau tablet gitu ya. Jadi tidak perlu membeli televisi yang gede-gede gitu ya. Bisa private, bisa bisa pribadi gitu ya, nonton televisi bisa di handphone, pakai streaming, pakai internet. Mungkin 5 tahun 10 tahun yang lalu belum butuh tuh internet, belum ada gitu ya. Komputer mungkin 10 tahun yang lalu itu masih sekali barang yang mewah gitu ya, komputer ya. Jadi yang punya itu hanya anggota-anggota DPR, yang punya itu cuman orang-orang di perkantoran gitu ya. Tapi sekarang semua memang harus bisa komputer karena perangkat-perangkat di sekitar kita sudah computerized gitu ya. Jadi ya sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, selera manusia juga semakin lama semakin bagus. Dulu mungkin handphone jenis 3310 yang monokrom, monoponik gitu ya, yang bisa digunakan untuk telepon dan SMS itu sudah barang mewah. Tapi sekarang kalau handphone tidak ada BlackBerry Messenger-nya atau apa Line, WhatsApp yang ada koneksi internetnya itu gaptek gitu ya. Jadi jadul gitu ya, tidak ketinggalan zaman gitu ya, tidak sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi gitu ya. Jadi ya kayak itu tadi, itu pengaruhnya. Salah limanya adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menuntut manusia untuk merangsang kebutuhannya ikut serta dalam perkembangan kemajuan iptek gitu. Paham ya? Kemudian yang selanjutnya adalah pekerjaan. Pekerjaan seseorang itu sangat berpengaruh terhadap kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, jumlah dan macam kebutuhannya pun berbeda antara seseorang dengan profesi tertentu dengan profesi yang lainnya. Misalnya pekerjaan saya dan pekerjaan teman-teman sekalian kan berbeda. Jadi mungkin kebutuhannya pastilah berbeda. Teman-teman misalnya ada yang sebagai contoh ya kerja di pabrik gitu. Kebutuhannya apa setiap hari ya makan, beli baju, beli ini, beli apa, beli apa. Mungkin beda dengan saya. Kalau saya pekerjaannya mahasiswa gitu ya. Jadi pekerjaan manusia ya sama, eh, beli buku, kemudian beli jurnal kayak gitu-gitu. Beda kebutuhannya. Jadi sesuai dengan pekerjaan beda. Jadi pekerjaan sebagai pedagang dengan pekerjaan bidang perkantoran mungkin beda, jelas beda kebutuhannya. Kalau di perkantoran harus punya mobil 3 misalnya gitu. Kalau pedagang cukup mobil 1 saja. Truk gitu ya, atau pick up yang bisa mengangkut misalnya sayur-sayuran, kemudian barang dagangannya gitu. Jadi pekerjaan sangat mempengaruhi. Jadi setiap profesi itu mempengaruhi uh, faktor-faktor dalam pengaruhi pemenuhan kebutuhannya. Ya, sebentar teman-teman sekalian, ada yang ini ketua pemudanya menelpon saya.
Sebentar teman-teman. Halo, ya, masih ngajar, masih ngajar. Sebentar lagi. Iya, iya, sebentar. Oke. Sebentar, sebentar teman. Ini saya diundang untuk segera ke arena. Kalian dengar itu nggak suara Garuda Pancasila? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutkan ya sebentar lagi. Kalau selesai nanti mungkin bisa saya minta waktu mungkin nanti kalau sudah selesai saya pamit ke arena perlombaan dulu. Ini sebentar lagi selesai kok, tenang. Ya, itu tadi yang pekerjaan ya. Yang terakhir adalah lingkungan sosial ekonomi. Jadi lingkungan sosial ekonomi itu jumlah konsumen masyarakat di kota besar itu lebih banyak daripada masyarakat pedesaan. Ya, jelas. Kita lihat ya kalau kita bandingkan misalnya Taipei dengan Kaohsiung gitu ya. Jadi mungkin lebih pada Taipei daripada Kaohsiung. Ya, jadi masyarakat kota besar itu cenderung terpengaruh oleh orang lain dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Jadi mereka mengikuti tren. Mungkin kalian bisa dibedakan yang tinggal di Taipei dan tinggal di mana ya, Tainan misalnya gitu ya. Eee, Lebih banyak godaannya tinggal di mana di Taipei. Di sana apa saja update-update misalnya gaya-gaya terbaru ada gitu ya. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan di Tainan yang notabene ya kalau di Indonesia Jakarta sama mana ya, Sumatera gitu kali ya. Beda gitu ya. Nah, itu apa namanya beda ya lingkungan sosial ekonominya. Orang-orang yang ada di Taipei itu mudah dipengaruhi, mudah-mudah tergiur dengan hal-hal yang berbau berbau dengan promo itu. Nah, itu lingkungan sosial ekonomi. Lebih mewah kelihatannya ya, tapi dalam segi pengeluarannya juga subhanallah gitu kan. Lebih besar. Saya kan tinggalnya di Taipei kemarin. Kalau sedikit, sedikit contoh saja ya, kalau misalnya saya bandingkan ketika saya bermain ke Taichung atau ke Tainan, itu harga-harga juga beda gitu Mbak, Mas. Jadi ya lumayan gitu kalau dibandingkan. Jadi Taipei lebih mahal gitu ya, kayak Jakartanya Indonesia gitu. Jadi itulah sosial lingkungan ekonomi itu sangat berpengaruh. Kemudian ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan konsumsi seseorang. Jadi konsumsi itu adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka jumlah dan keanekaragamaan barang yang dapat dibeli semakin banyak sehingga tingkat konsumsi lebih tinggi. Ya, jelas. Itu sifat manusia. Ketika dia sudah mempunyai pendapatan, mungkin pendapatan lebih tinggi gitu dari sebelumnya, mungkin karena gajiku udah tambah nih, besok kebutuhannya akan tambah lagi lah, mungkin beli handphone, beli laptop dan sebagainya. Jadi sehingga pendapatan semakin tinggi, maka jumlah dan keanekaragamaan barang yang akan dibeli itu semakin banyak atau semakin tinggi tingkat konsumtifnya. Kalau saya tanya kegiatan konsumsi atau beli membeli sama menabungnya banyak mana? Kalian jujur aja. Kita udah gajian gitu deh.
Kalau gajian-gajian gitu, pas gajian pasti pada bingung mau menghabiskan gimana cara menghabiskannya, ya kan? Sama kayak saya, beli membeli ya. Jadi udah pengennya atuh beli ini, beli ini. Ya, gitu. Itu pendapatan. Gaji tinggi, tapi pengeluarannya juga banyak. Gaji tinggi, semakin barang yang mau dibeli banyak. Iya, kaya sehari saja. Sayang ya kalau kaya sehari saja ya. Padahal kerjanya sebulan tetapi gajinya habis dalam 1 hari. Terus yang sisanya 29 hari itu ngapain? Kemudian yang kedua, jumlah anggota keluarga. Nah, ini bagi teman-teman yang sudah berkeluarga atau memang menjadi tulang punggung keluarga, misalnya di keluarganya dia menjadi tulang punggung, jumlah anggota keluarga itu mempengaruhi dalam faktor-faktor mempengaruhi tindakan konsumsi seseorang. Jadi jumlah anggota keluarga yang banyak akan memerlukan jumlah keanekaragamaan kebutuhan barang dan jasa yang banyak pula. Misalnya sudah menikah nih, anaknya ada 3, yang satu balita, yang satu SMP, yang satu udah mau kuliah gitu kan. Jadi semakin banyak anggota keluarganya, itu akan semakin banyak pula kebutuhan yang eh, di, di, dibutuhkan ya, harus dipenuhi. Istrinya juga belum, misalnya gitu. Beda lagi misalnya dengan yang belum belum menikah atau sudah menikah tapi belum punya anak gitu ya. Jadi belum harus ada anggota keluarga yang perlu dibiayai, perlu apa namanya dipenuhi kebutuhannya. Jadi seperti itu. Jumlah anggota keluarga memang sangat berpengaruh dalam kegiatan konsumsi. Yang ketiga itu perkiraan harga. Nah, contohnya apabila harga suatu barang dan jasa naik, maka jumlah kebutuhan konsumsi semakin besar. Nah, untuk dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa, senantiasa orang itu harus meningkatkan pendapatannya. Jadi, ketika harga atau barang dan jasa itu semakin naik, maka jumlah kebutuhan konsumsi juga semakin besar. Dan yang terakhir adalah adanya barang substitusi atau barang pengganti. Apabila barang dan jasa pengganti dari suatu barang dengan tingkat atau kegunaan yang sama, maka manusia akan menggunakan barang pengganti tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Artinya, kalian pengen barang A misalnya, kalian pengen punya telepon rumah misalnya gitu ya. Sekarang ada barang penggantinya yang hampir sama yaitu handphone yang bisa dibawa kemana-mana. Otomatis ketika ada barang pengganti tersebut kalian akan memilih barang pengganti tersebut gitu. Itu contohnya. Oke, selesai. Cepat sekali ya. Masih ada waktu 30 menit lagi teman-teman sekalian. Ada yang mau ditanyakan? Em, Kalau saya minta maaf sekali ya, kalau saya misalnya mau undur diri sekarang gimana teman-teman? Jadi mungkin 30 menit yang selanjutnya bisa kita alokasikan untuk pendalaman materi atau di pertemuan yang akan datang. Gimana teman-teman? Nanti kita extend 30 menit. Jadi saya masih utang 30 menit gitu ya. Saya nggak enak sama temen ini dari kampung. Soalnya dari tadi sudah di miskal terus. Gitu ya teman-teman sekalian. Mohon maaf atas eh ketidaknyamanannya gitu ya. Jadi mudah-mudahan malam ini ada manfaatnya. Mari kita tutup pada pertemuan pada malam hari ini dengan bacaan doa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup, terima kasih atas pengertiannya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam belajar malam hari ini. Mudah-mudahan teman-teman sekalian selalu semangat dan ada manfaatnya. Kita akan bertemu lagi minggu depan atau waktu yang akan kita tentukan nanti ketika kalian ada jam kosong. Selamat
hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-70 ya teman-teman sekalian, karena kita bangsa Indonesia. Mudah-mudahan kita selalu menjadi bangsa yang senantiasa merdeka. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.